warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak bangsa Indonesia. Banyak sekali pada zaman ini anak-anak Indonesia itu sudah mulai lupa akan kebudayaan yang ada di Indonesia. Salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia adalah permainan tradisional. Nah, apakah kamu pernah tahu permainan tradisional apa saja yang ada di Indonesia? Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari permainan tradisional yang ada di Indonesia. Permainan tradisional yang pertama adalah terompah panjang atau bakia. Dan yang kedua adalah permainan tradisional lompat tali menggunakan karet. Yang ketiga adalah permainan tradisional kelereng. Yang keempat adalah permainan tradisional egrang. Nah, permainan tradisional apa yang pernah kamu mainkan? Jangan sampai kamu tidak tahu permainan tradisional yang ada di Indonesia. Jadilah kamu anak bangsa Indonesia yang mengenal dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia, termasuk permainan tradisional ini. Coba simaklah video permainan tradisional dagongan berikut ini. Pada mata pelajaran fisika, materi apa yang berkaitan dengan permainan tradisional dagongan? Untuk memainkan permainan ini, seorang pemain harus memposisikan bambu ke tengah-tengah antara tangan dan badan, tepatnya di bawah ketiak. Kemudian, posisikan kedua tangan ke bambu. Langkah selanjutnya, untuk mendorong bambu, badan harus dicondongkan sekuat mungkin ke depan dengan menggunakan bantuan tangan. Kemudian fungsikan kedua kaki sebagai pijakan untuk memperkuat dorongan dan untuk menahan dorongan dari lawan. Permainan ini mempunyai dua babak dalam setiap pertandingannya. Apabila kedua babak dimenangkan langsung oleh salah dari seorang regu, maka regu itu dinyatakan menang. Akan tetapi apabila di babak kedua regu yang menang di babak pertama telah kalah, maka permainan akan dilakukan satu kali lagi. Regu yang dapat dinyatakan menang apabila dapat mendorong bambu sehingga tali penanda miliknya dapat melewati area kemenangan dan memasuki area tim lawan. Terjadinya diskualifikasi apabila yang pertama, apabila regu keluar dari lapangan pertandingan. Kemudian yang kedua, apabila salah satu dari tim memutar bambu. Sarana dan prasarana. Untuk panjang bambu adalah 5-8 meter dengan diameter 12 cm sampai 18 cm. Untuk panjang lapangan permainan adalah 18 meter. Sedangkan untuk panjang area kemenangan adalah 2,5 meter. Untuk lebar lapangan adalah 2 meter. Nah, setelah kalian menonton video barusan, tentu kalian sudah paham ya permainan dagongan. Nah, permainan dagongan ini bisa diterapkan dalam fisika, yakni hukum Newton tentang gerak. Nah, bagaimana penerapan dalam fisika itu? Kita simak pembahasan pada berikut ini. Penerapan hukum Newton tentang gerak dalam permainan dagongan ini ada 4. Yang pertama adalah hukum 3 Newton, yang kedua hukum 2 Newton, yang ketiga ada gaya gesek, dan yang keempat ada hukum 1 Newton. Apa itu hukum 1, 2, 3 Newton dan gaya gesek? Kok bisa sih hukum 1, 2, 3 Newton dan gaya gesek itu ada dalam permainan dagongan? Mari kita bahas bersama-sama setelah ini.
penerapan hukum 3 Newton dalam permainan dagongan. Kenapa hukum 3 Newton itu termasuk dalam permainan dagongan? Perlu kita ketahui, konsep dari hukum 3 Newton adalah adanya gaya aksi dan juga ada gaya reaksi. Maka di situ ada suatu gaya yang mengerjakan yang arahnya itu berlawanan dengan gaya yang pertama dengan gaya yang kedua. Gaya aksi dan gaya reaksi itu arahnya berlawanan. Nah, untuk secara sistematisnya, hukum 3 Newton yakni ada F aksi sama dengan min F reaksi. F aksi itu merupakan gaya aksi dan F reaksi itu merupakan gaya reaksi. Kemudian untuk yang min itu merupakan tanda arah yang berlawanan, yakni ada perlawanan dari tim A dan juga ada gaya perlawanan dari tim B. Setelah kalian itu tahu mengenai hukum 3 Newton, di situ ada yang namanya gaya ya. Ada gaya aksi dan ada gaya reaksi. Nah, kalau yang ada di permainan dagongan, gayanya itu yang mana? Setiap orang itu disebut dengan gayanya. Jadi jika ada beberapa orang di situ, maka terdapat banyak gaya. Kumpulan dari gaya-gaya tersebut disebut dengan resultan. Nah, pada permainan dagongan di sini ada resultan gaya setimbang dan ada resultan gaya yang berlawanan arah. Nah, bagaimana maksudnya itu? Nah, resultan gaya setimbang ini terjadi pada aba-aba bersedia, di mana setiap tim itu tidak melakukan gerakan apapun. Oleh karena itu disebut dengan setimbang. Dan yang kedua, di situ ada resultan gaya berlawanan arah. Nah, untuk permainan ini masih ingat kan siapa yang bisa memenangkan dengan gaya yang lebih besar? Tentunya pasti dia itu bisa memenangkan permainan itu. Nah, dimana gayanya itu berlawanan arah. Jadi misalkan yang menang itu adalah tim A, kemudian yang kalah itu tim B, maka gaya yang paling besar itu resultannya miliknya tim A. Kenapa? Gayanya itu sangat besar sehingga melawan gaya yang ada pada tim B. Resultan gaya ya maksudnya. Nah, itu terjadi pada setelah permainan dagongan ini dimulai. Gaya gesek pada permainan dagongan. Kok bisa sih gaya gesek itu termasuk dalam permainan dagongan ini? Perlu kalian tahu konsep dari gaya gesek ini adalah apabila ada gaya yang terjadi antara dua benda yang saling bersentuhan dan arahnya itu berlawanan, maka itu berlaku dengan sifat gaya gesek. Nah, sifat dari gaya gesek itu ada 3. Yang pertama adalah arahnya itu berlawanan dengan arah gaya luarnya, dan yang kedua adalah besarnya gaya gesek itu bergantung pada tingkat kekasaran dari suatu permukaan benda. Dan yang ketiga adalah besarnya gaya gesek itu tergantung pada luas bidang sempitnya. Inti dari konsep gaya gesek ini ada dua benda yang saling bersentuhan dan arahnya itu, arah gaya geseknya pasti berlawanan arah dengan arah gerak bendanya. Jadi misal arah gerak bendanya itu ke kanan, maka gaya geseknya itu ke kiri. Seperti itulah. Nah, anak-anak, konsep gaya gesek itu ada dua, ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis. Kalau gaya gesek statis itu berlaku pada benda yang diam. Dan kalau pada gaya gesek kinetis itu berlaku pada benda yang bergerak. Jadi misalkan pada permainan dagongan itu gaya gesek statis itu adalah pada saat kedua tim itu pada aba-aba bersedia. Jadi tidak ada gaya apapun, tidak ada gaya gesek apapun di situ. Maka di situ disebut dengan gaya gesek statisnya. Kalau pada gaya gesek kinetis itu berlaku pada saat benda itu bergerak. Jadi kalau di permainan dagongan saat sudah dimulai, maka ada gaya antara tim A dan tim B yang ingin memenangkan suatu permainan. Berikut ini merupakan gambar dari gaya gesek antara tangan dan juga bambu. Kebayangkan misalkan nggak ada gaya geseknya, jadi nggak akan ada yang menang. Kenapa? Karena licin seperti itu. Selanjutnya ini merupakan gambar yang terjadi apabila ada gaya gesek antara kaki dengan tanah. Nah, pijakan antara kaki dan tanah itu ada gaya geseknya. Oleh karena itu bisa menjadikan sebagai tumpuan, sebagai kekuatan dari setiap orang untuk mendorong bambu itu. Bagaimana penerapan hukum 2 Newton dalam permainan dagongan?
sebelum itu kita harus tahu dulu konsep dari gerak lurus itu seperti apa. Nah, sebelum ke gerak lurus, kita harus tahu juga mengenai gerak. Apa sih gerak itu? Nah, gerak itu merupakan suatu perubahan posisi dari suatu benda pada posisi awalnya. Jadi misalkan posisi awalnya itu di titik A, kemudian dia itu kalau sudah mengalami pergerakan, maka dia itu akan berubah posisinya di titik B, seperti itu. Nah, di situ adanya suatu perubahan atau perpindahan dari titik A ke titik B, artinya dia itu menempuh jarak tertentu. Untuk jenis dari konsep gerak lurus itu ada dua, ada GLB, ada GLBB. GLB itu gerak lurus beraturan, artinya di situ kecepatannya itu tetap dan tidak ada percepatan sama sekali. Nah, kalau GLBB atau gerak lurus berubah beraturan itu merupakan suatu kecepatan yang lintasannya juga lurus, namun di situ kecepatannya itu berubah-ubah. Implementasi konsep gerak lurus berubah beraturan pada permainan dagongan. Seperti yang kita tahu bahwasannya permainan dagongan ini merupakan permainan yang mendorong. Nah, di situ kita lihat dari salah satu tim saja. Nah, pada salah satu tim saja di situ akan melakukan suatu dorongan, kemudian dia itu tiba-tiba mengalami kembali terdorong dia. Jadi awalnya dia itu mendorong, kemudian terdorong. Nah, pada saat itulah yang disebut dengan GLBB. Jadi sewaktu-waktu gerakan itu tidak konstan, jadi bisa berubah-ubah. Selanjutnya adalah konsep hukum 2 Newton pada permainan dagongan. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya untuk hukum 2 Newton ini memiliki suatu persamaan, yakni A sama dengan sigma F per M. Nah, di sini untuk sigma F ini merupakan suatu perubahan gaya. Nah, di situ banyak sekali orang-orangnya kan. Nah, orang-orangnya itu merupakan dari resultan gayanya. Kemudian untuk A, yang A ini merupakan percepatan. Nah, nanti kita bisa mengetahui bagaimana tim itu bisa memenangkan pertandingan itu. Diketahui dari percepatannya ini. Dan untuk masanya itu dari keseluruhan dari timnya, seperti itu. Implementasi hukum 2 Newton pada permainan dagongan. Di sini terlihat ada tim A dan juga ada tim B. Nah, untuk tim A ini di sini ada F1, F2, F3, F4, F5 itu merupakan anggota dari tim A. Dan anggota dari tim B adalah F6, F7, F8, F9, F10. Nah, di sini diketahui bahwasanya besarnya dari masing-masing gayanya. Masing-masing orangnya itu memiliki gaya dorong berapa. Nah, ini sudah diketahui F1 50 Newton, F2 55 Newton, F3 57 Newton, F4 60 Newton, F5 51 Newton. Dan F6 pada tim B ada 47 Newton, F7 ada 50 Newton, F8 ada 45 Newton, F9 ada 48 Newton, F10 ada 50 Newton. Masa total dari pemain ini di sini ada M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10. Di situ totalnya semuanya adalah 463 kg. Lalu bagaimana tim A itu bisa memenangkan dari permainan ini? Maka kita perlu tahu bagaimana sih percepatannya gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini sigma F atau resultan dari semua gaya itu kita jumlahkan. Nah, kalau dijumlahkan itu kalau untuk ke kanan yakni tim A ya, tim A itu ke kanan, maka dia itu positif. Nah, untuk tim B dia itu arahnya kan berlawanan, yakni ke kiri, berarti negatif. Nah, oleh karena itu dijumlahkan untuk F1, F2, F3, F4, F5 dia itu positif, F6 sampai F10 itu negatif. Dan resultan gayanya untuk totalnya jadinya 33 Newton ke arah kanan. Nah, bagaimana percepatannya? Kita menggunakan rumus hukum 2 Newton tadi, yakni percepatan atau A sama dengan sigma F resultan gayanya dan per M. Nah, itu M-nya adalah massa totalnya. Nah, oleh karena itu di sini 33 Newton per 463 kg. Dan hasilnya adalah 0,07 meter per sekon kuadrat ke arah kanan. Nah, percepatan itulah yang menyebabkan bagaimana tim A itu bisa memenangkan pertandingan.
Jadi percepatannya itu adalah 0,07 meter per sekon kuadrat. Penerapan hukum 1 Newton pada permainan dagongan. Nah, di sini kita harus tahu dulu bagaimana konsep dari hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton ini juga disebut dengan kelembaman, di mana suatu benda itu mempertahankan suatu keadaannya. Contoh dari konsep kelembaman yakni saat Anda sedang menaiki mobil, kemudian Anda mengerem mendadak. Apa yang terjadi? Anda akan terlontar ke depan, kemudian akan kembali ke belakang. Nah, saat Anda itu kembali ke belakang, disitulah kita itu mempertahankan keadaannya. Nah, bagaimana dengan permainan dagongan? Konsep kelembaman yakni terlihat pada gambar ini. Nah, gambar yang di atas adalah orang yang bajunya hitam itu mencoba untuk mendorong bambu untuk melawan lawannya. Lawannya ini yang baju biru. Nah, kemudian baju biru itu karena sudah dilawan, dia itu mencoba untuk mendorong si baju hitam. Nah, namun di sini baju hitam mencoba untuk mempertahankan keadaannya yang sebelumnya. Nah, disitulah berlaku hukum 1 Newton yakni pada sifat kelembaman. Terlihat pada video berikut ini bahwasannya antara baju hitam dan juga baju biru ini memiliki sifat kelembaman, bahwasannya mereka ingin mempertahankan keadaannya masing-masing supaya tidak kalah. Baiklah, terima kasih, semoga bermanfaat dan semangat selalu. Perlu diingat, fisika itu sangatlah mudah. Kenapa? Karena di sekeliling kita itu banyak sekali peristiwa-peristiwa fisika. Namun jarang sekali orang-orang itu menyadari hal tersebut. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.